Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah teman-teman podcast FIAI sekalian, pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Dekan kita semua, Bapak Dr. Andes Asmuni. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. Selamat datang Pak Asmuni. Selamat. Semoga selalu sehat, bermanfaat, alhamdulillah, dan produktif. Insyaallah, doakan. Baik Bapak, tema besar kita hari ini ialah Al-Maqasid. Ya, jadi Al-Maqasid, saya akan membuka diskusi kita dengan mengutip sebuah teori milik Thomas Kuhn justru Bapak, mengenai the structure of scientific revolution. Ya, ini mengenai revolusi paradigma ilmiah, yang mana suatu ilmu itu kemudian akan mengalami yang namanya paradigma baru. Dia muncul dari normal sains, kemudian ada anomali dan kritis, kemudian juga akan muncul paradigma baru. Begitu seterusnya Bapak. Nah, ternyata ilmu ini juga menyentuh wilayah-wilayah al-maqasid Bapak. Jadi al-maqasid itu tidak tunggal, banyak versi, dan dalam tanda kutip mazhabnya Bapak. Ada misalnya maqasid dari Al-Juwaini, berbeda dengan Al-Ghazali, berbeda dengan As-Saitibi, dengan Izzuddin bin Abdus Salam, Ibnu Asyur, Al-Jabiri, Toha Abdurrahman, Abdul Majid An-Najjar, hingga yang paling kontemporer adalah Jasir Auda, yang mengklaim paling komprehensif. Jasir Auda misalnya Bapak berpendapat bahwa wacana hukum Islam dewasa ini bercorak atomistik parsialistik, baik dalam tatanan metodologis ataupun praktis. Aplikasi hukum Islam menurut Jasir Auda lebih bersifat reduksionis, satu dimensi ketimbang multidimensi, bercorak oposisi biner ketimbang multinilai, dekonstruksionis ketimbang rekonstruksionis, dan kausal ketimbang teleologis. Dengan alasan ini Jasir Auda kemudian mewacanakan atau mendesain ulang al-maqasid baru begitu. Nah, kemudian apa yang saya sampaikan tadi, karena core keilmuan kita adalah fikih keindonesiaan Bapak, maka saya akan mengkontekstualisasikannya dengan wacana-wacana Islam di Indonesia. Menurut Bapak sendiri, dari banyaknya al-maqasid, versi maqasid yang saya sampaikan tadi, kira-kira manakah yang lebih cocok diterapkan dengan problem-problem hukum Islam di Indonesia? Atau sebenarnya justru dia bisa cocok semua, hanya tergantung case-nya saja. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan cukup banyak ya, sehingga membutuhkan jawaban yang relatif banyak juga. Tapi secara singkat gitu, sebetulnya varian-varian nalar maqasid sekarang ini kan tidak ada yang salah kalau kita itu berangkat dari istilah maqasid itu sendiri. Sebab para ulama menamakan maqasid itu kan dengan cara yang beragam. Salah satu contoh misalkan Imam Syatibi itu kalau menyebut al-maqasid kadang-kadang dengan istilah al-makna atau al-ma'ani. Nah, itu maksud beliau itu adalah sinonim dengan maqasid. Ada ulama terutama kalangan Syafi'iyah ya, termasuk Al-Juwaini dan beberapa ahli usul yang datang setelah Imam Ghazali. Mereka mengatakan bahwa al-maqasid itu identik dengan al-hikam wal asrar atau hikmah dan rahasia-rahasia syariah. Nah, sehingga nanti bagi ulama-ulama Syafi'iyah yang mempertahankan teori Syafi'i yang menyatakan bahwa semua peristiwa yang dihadapi umat Islam pasti ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah. Kalau tidak secara eksplisit maka implisit. Maksud daripada implisit di situ adalah dia mengembangkan kias tidak hanya pada dataran ilat yang bisa dikualifikasi. Ilat yang tidak bisa dikualifikasi yang disebut dengan hikmah atau asrar pun juga bisa dinyatakan sebagai ilat hukum. Itulah yang dilakukan oleh Imam Al-Amidi misalkan. Tapi
Ada juga para ulama itu mengartikan al-maqasid ya al-maslahah. Gitu ya. Nah, jadi kemudian para ulama yang datang kemudian coba mengembangkan ini. Tentu dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Tapi kan tujuannya kan satu. Bagaimana mewujudkan kemaslahatan dan bagaimana menjauhkan kerusakan atau mafsadah. Nah, sehingga maqasid ini kemudian menjadi suatu metode berpikir hukum Islam, bahkan tidak hanya hukum Islam, termasuk juga aspek-aspek sosial yang lain. Kemudian juga maqasid itu menjadi pendekatan dalam pemikiran Islam, karena dia menjadi jembatan antara satu dengan yang lain. Tapi yang paling esensial adalah yang ketiga, yaitu tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Nah, maksud seperti itu sendiri Bapak ya. Ya, maksud daripada syariah itu sendiri itu kemaslahatan. Betul. Nah, inti daripada maqasid itu di situ. Ya. Jadi memang Bapak dari beberapa makna lain dari maqasid seperti al-ma'ani atau hikmah juga ada maqasid Al-Qur'an Bapak. Apakah sama artinya dengan maqasid tersebut? Sebetulnya kalau ada misalkan ada buku ya, maqasid Al-Qur'an dan lain sebagainya. Sebetulnya itu adalah suatu kreasi sebetulnya. Kalau saya baca itu dalam penjudulan buku. Tapi kembalinya kan pada satu hal, yaitu tujuan daripada syariah itu sendiri. Kemaslahatan kan? tadi. Ya, kemaslahatan itu sebab kemaslahatan atau maqasid Al-Qur'an itu sendiri kan maqasid daripada syariah ini. Sebab Al-Qur'an itu adalah sumber daripada syariah. Tapi ketika misalkan ada penulis yang menjuduli karyanya dengan maqasidul Al-Qur'an, itu patut kita apresiasi karena itu adalah bagian dari kreasi. Itu menurut saya setelah saya selidiki buku tersebut. Baik Bapak, maqasid tadi kan tujuannya adalah maslahah. Kemudian apa definisi atau indikator maslahah bagi Bapak yang disebut kebaikan bersama itu? Apa itu? Pertama gitu, harus hati-hati menggunakan kata maslahah. Kata maslahah itu atas wazan maf'alah. Kalau orang belajar ilmu sharaf, ya. Dia sama dengan mafsadah. Maslahah di sini adalah bukan dalam arti utilitas, bukan pula dalam arti hedonistik, melainkan kemaslahatan yang dibingkai dengan nilai-nilai etis religius. Etis religius itu ya, kuncinya. Nilai-nilai etis religius Etis itu dan kuncinya. religius, ya. Nah, kalau ada suatu kemaslahatan tapi dia dekonstruktif terhadap Etika. nilai-nilai etis religius, itu bukan maslahah dalam arti maqasid syariah. Atau dia religius atau dia etika tapi tidak religius, tidak bisa masalah. Tapi juga. begini, etika itu kan sebetulnya nilai. Ya. Nilai ini ada dua. Ada nilai artifisial. Keadilan itu dirumuskan oleh para filosof, tetapi keadilan yang artifisial. Tapi maksud keadilan dalam maqasid adalah keadilan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Jadi hak asasi manusia itu kalau dilihat dari karya-karya filosofi itu artifisial. Tetapi hak asasi manusia yang dimaksudkan oleh maqasid itu adalah hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum secara eksplisit maupun implisit di dalam Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi nilai itu dua. Ini bahaya ini. Kalau nalar maqasid itu lalu mencampur aduk nilai itu. Itu ya, makanya kan kadang-kadang ada orang mengedepankan maqasid dalam arti maslahah, tapi dalam konteks yang relatif liberal. Ini keliru ini. Itu keliru. Sebab maqasid dan maslahat itu bukan liberal di sini, melainkan kemaslahatan yang dibingkai dengan nilai-nilai etis religius. Itu pegangan. Ya, itu kata kuncinya sudah kita dapat Bapak. Jadi etika dan religius. Kemudian tadi Bapak menyinggung mengenai nilai eksplisit dan implisit, bahwa sejatinya hukum Islam itu tidak hanya yang tertulis di teks Al-Quran dan hadis begitu Bapak ya. Iya. Sebagai contoh mungkin begini, rambu-rambu lalu lintas atau lampu merah itu kan sebenarnya tidak tertulis di Al-Quran dan hadis, tapi kemudian itu bisa Bapak dikategorikan hukum Islam karena dia menjadi termasuk hifzun nafas. Apa begitu Bapak? Iya, karena kan begini,
sebetulnya kemaslahatan itu membuat kita nyaman dan membuat orang lain juga nyaman. Oke. Kan itu ya. Kan itu sebetulnya inti daripada hukum Islam. Kalau suatu perbuatan yang tidak membuat nyaman pada orang lain, contoh merokok, maka ulama kita dulu itu mengatakan itu makruh. Makanya kalau ada pertanyaan, apa perbuatan, apa sih yang dimaksud dengan makruh? Suatu perbuatan yang tidak membuat nyaman orang lain. Tapi kemudian ada pendekatan lain tentang rokok itu kan, katanya dia itu bisa berpotensi mendatangkan penyakit. Lalu ulama tersebut mengharamkan kan. Tapi ulama dulu mengatakan makruh karena dia itu kena merokok itu adalah membuat tidak nyaman orang lain. Nah, sesuatu yang merugikan atau sesuatu yang membahayakan itu adalah nilai yang disebut oleh syariah secara eksplisit dan juga secara implisit. Nah, lalu kemudian ketika kita itu membuat suatu aturan bahwa tidak boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas, itu sebetulnya kita merumuskan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan. Ya. Dia mungkin begini Bapak. Mungkin dia bukan hukum Islam tapi dia Islami atau begitu Bapak. Jadi begini, ini juga harus Anda paham betul. Secara doktrinal gitu, yang berhak menetapkan hukum di dalam Islam itu hanya Allah. Betul. Maka Allah itu disebut dengan Al-Hakim. Maka kemudian pertanyaannya, hakim yang ada di pengadilan atau penguasa itu, apakah dia itu menetapkan hukum atau tidak? Secara doktrinal dalam Islam itu mereka tidak menetapkan hukum, melainkan mereka itu adalah muzhir lil hukmi, menampakkan hukum Tuhan. Artinya hukum yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya tidak menggunakan Islami dan lain sebagainya. Maka dia tadi ada kemudian di Al-Quran ada khalifah fil ard. Jadi dia menjadi muzhir lil hukmi tadi Pak. Ya, fungsi daripada pembuat atau legislator itu. Itu legislator bisa saja seorang mujtahid atau bisa juga secara kelembagaan seperti MUI atau bisa saja seorang penguasa kan muzhir lil hukmi. Jadi dia itu menampilkan atau menampakkan hukum Tuhan sejauh hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Etis dan religius. Iya, itu bingkainya. Iya. Baik Bapak, mungkin pertanyaan terakhir karena memang waktu Bapak sudah sempit. Begini Bapak, saat ini kan sangat tren sekali beberapa penelitian itu menggunakan makosid. Itu pasti ada sekira di setiap universitas, apalagi di Fakultas Syariah atau Ilmu Agama Islam, selalu ada makosidnya. Terutama yang baru-baru ini makosid Jasir Auda Bapak. Iya. Apa pandangan Bapak? Kenapa kemudian Jasir Auda ini mengklaim makosidnya lebih komprehensif, lebih lebih multinilai, kemudian lebih bersifat bukan hanya multi dan interdisiplin tapi transdisiplin ketimbang makosid-makosid lainnya. Bapak setuju dengan pendapat beliau? Saya tidak setuju. Tetapi kontribusi Jasir Auda untuk mengembangkan makosid perlu diapresiasi. Tapi kalau beliau kemudian mengatakan bahwa pendekatannya lah yang paling bagus, setahu saya beliau juga tidak mengatakan seperti itu. Itu yang saya tidak setuju. Mengapa? Sisi keunggulan makosid syariah Jasir Auda tentu banyak. Tapi dia juga punya sisi kelemahan. Dengan teori sistemnya itu Bapak. Dengan teori sistemnya. Sebab kalau kita itu hanya melihat dari sisi sistem, itu sebetulnya makosid Jasir Auda itu berpotensi untuk menjadi pintu gerbang liberalisme. Justru menjadi pintu gerbang liberalisme. Ini perlu didiskusikan. Kalau kita tidak hati-hati. Betul. Tapi mungkin butuh waktu yang lebih panjang. Butuh waktu. Betul. Makanya saya sejak awal itu tidak setuju. Tapi saya mengapresiasi. Gitu ya, dengan pendekatan-pendekatan itu. Tapi jika terjebak dengan teori sistem tanpa ada kontrol yang kuat, kan Jasir Auda kan tidak membuat kontrol terhadap makosid beliau itu. Nah itu berpotensi loh, saya katakan berpotensi menjadi pintu masuk liberalisme. Oke, teman-teman, menarik sebenarnya perbincangan kita pada hari ini. Cuman kembali lagi waktu Bapak yang memisahkan kita. Baik, nggak apa-apa. Waktu yang lain. Mungkin sekali-sekali boleh Pak berkunjung ke rumah. Saya dengar di rumah Bapak banyak buku, Pak. Banyak ada perpustakaan. Alhamdulillah ada perpustakaan pribadi, buku yang fisik itu lumayan banyak, tetapi juga dalam bentuk PDF saya kira lebih banyak.
Jadi teman-teman mungkin ada yang mau berkunjung ke rumah Bapak Dekan kita. Cuman mungkin tidak boleh dibawa pulang Bapak ya bukunya. Oh iya enggak lah, itu kan nanti baca di situ aja kan. Ada cerita unik Bapak mengenai buku Bapak katanya di perpus itu. Di perpus pribadi Bapak. Begini katanya, kalau Bapak sedang mencari buku itu biasanya tidak ada. Tapi kalau sedang tidak dicari justru ada, begitu Bapak. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu pada saya? Betul Bapak itu. Iya. Tadi itu saya mencari pokoknya yang berbicara tentang Islam keindonesiaan ya. Ada tulisan dari beberapa ulama kita lah, seperti siapa itu? Pak Anhar Gonggong ada di situ juga berbicara tentang sejarah masuknya Islam dan lain sebagainya gitu. Ada Pak Azrumardi Azra gitu ya. Ada juga. Saya cari buku itu enggak ketemu-ketemu. Itu kan mana dia? Mungkin nanti pas saya tidak nyari ketemu. Itu. Itulah keunikan dari perpustakaan Pak Asmun nih pemirsa podcast kalian. Mungkin sekian Bapak apa yang dapat apa yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga mahasiswa pada umumnya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.